adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siapkah hari ini semuanya untuk memuji nama Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Oh iya, tema kita hari ini adalah dapat dipercaya dan diandalkan, di mana firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Denny dan Kak Helen. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu ya, karena kita mau memuji nama Tuhan dulu. Dan pujian hari ini akan dibawakan oleh Kak Yehezkiel. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Oke, bertemu lagi dengan kakak Yehezkiel. Kita mau beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik harus semangat. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh dan lebih meriah lagi Tuhan. Urapi kami, juga adik-adik yang di rumah. Berkati biar penyembahan ini dapat mengenang hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami doa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik kita akan nyanyikan Big or Small. Lagu yang kedua, hati-hati gunakan tangan. Adik-adik harus hati-hati ya, karena Tuhan melihat kita. Ayo.
kita mendengar firman Tuhan. Ini adik-adik kita fokus serius dengan Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu masuk hadirat-Mu saat ini. Adik-adik harus dengar kata-kata Kak Kia ya. Tuhan Yesus,
Sebentar kami akan mendengarkan firman. Urapi kami supaya kami dapat mendengarnya dengan baik. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Halo. Ya, ketemu lagi dengan Kak Helen Dan Kak Deni. Ya, gimana kabarnya nih? Udah lama kita nggak jumpa ya. Tapi selalu pasti harus semangat lagi. Sehat-sehat. Sehat-sehat dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID. Yeay. Nah, jangan lupa pakai apa? Masker ya. Jadi kemarin minggu lalu Bunda tuh yang ngingetin tuh. Iya. Pakai masker, habis itu kalau mau ngomong disimpan dulu, ditaruh pakai alat dulu tuh. Diamankan. Nah, setelah itu kalau nanti udah makan, selesai makan atau selesai apa? Pasang lagi. Wajib pasang ya. Karena Kak Dini juga kalau keluar wajib pakai masker. Betul. Ya. Sama rajin cuci tangan. Ya. Gitu. Nah, minggu lalu Bunda itu bicara tentang tanggung jawab, Kak. Woi, siapa yang udah praktekin tuh? Apalagi Kak Willy kemarin udah kasih video-video tuh. Kak Dini belum telepon Kak Jenny, udah pada ngirim belum adik-adik video tentang tanggung jawab? Contohnya waktu itu Yaksar. Wah, Yaksar keren. mandi. Ya, apa ini terus Yemima cuci-cuci. Wah, ngelihatnya seru banget itu. Luar biasa. Ternyata ya gara-gara nonton itu sekarang si Noni dan Nyonyo Claudia sama Rayu sekarang juga mau cuci-cuci loh, mau tanggung jawab loh. Weh, firman Tuhannya keren banget. Nah, hari ini kita nggak mau bicara tentang tanggung jawab, tapi sebenarnya ada unsur tanggung jawabnya, tapi lebih arahnya bukan tanggung jawab. Kita arahnya adalah apa? Dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, tema hari ini adalah dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sebelum kita lanjut cerita, kita lihat yang satu ini. Silakan. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu, tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna itu ke dalam penjara yang gelap. Nah, udah lihat kan videonya? Nah, kira-kira ini mau bicara tentang apa sih talenta itu? Karena bagi Kak Deni ya, kalau Kak Deni itu melihat sebenarnya kalau kondisi Kak Deni jadi orang yang dikasih 1 talenta tuh kira-kira bisa terima nggak? Gitu. Kalau kamu nih misalnya kan dikasih ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. ada yang 1. Nah, kalau Kak Helen nih
dapat yang 1 talenta, kira-kira yang dilakuin Kak Helen apa? Harusnya sih bisa mengembangkan ya. Yakin, bener Ya, nggak? iri sih pasti ada. Karena gini, kalau Kak Dini ya bukan, Kak Dini jadi perannya yang jahat, bukan. Kak Dini mau nyoba kasih ke adik-adik semua nih. Ada yang 5, artinya apa? 5 ini dikasih bosnya kepercayaan nih, ya kan? Dikasih 5. Kenapa yang tuannya itu kasih 5 talenta? Tahu nggak? Karena kan kemampuannya itu dia bisa dianggap sama tuannya, dia itu bisa untuk mengolah 5 talenta itu. Nah, kenapa? Dipercaya. Bisa Nah, dipercaya dan dan diandalkan, diandalkan. gitu. Nah, iya. Terus yang 2, yang dapat 2 talenta, sama nggak kira-kira? Apanya? Bisa dipercaya dan diandalkan itu. Bisa. Nah, makanya tapi tuannya itu bisa menilai, ini cuma dapat kepercayaan 2. Kenapa? Tuannya juga sudah mengukur bahwa dia bisanya cuma 2. Kalau dia bisanya 3, pasti akan dikasih 3. Dia bisanya 4, akan dikasih 4. Tapi karena tuannya ini udah ngukur, Udah tahu masing-masing kemampuan dia cuma hambanya. dapatnya 2. Nah, gimana dengan yang 1 talenta? Sama, tuannya juga sudah mengukur dia mampunya 1 talenta, bukan berarti dia jelek, ya. Iya. Bukan berarti tuannya ini dendam sama dia, tuannya nggak senang sama dia, tapi memang 1 talenta itu dipercayakan gitu. Dipercayakan, jadi ini, tapi responnya, yang penting tuh responnya. responnya seperti apa? Ketika yang 5 talenta dikasih, dia seneng, ya kan? Bisa jadi dia mikir, aku kok dikasih tanggung jawabnya besar banget ya. Iya, itu tapi kalau yang negatif yang tuh, negatif, ya. tapi karena ini positif, Responnya positif. dia ambil 5 talenta, ya, 5 talenta dan dia perjuangkan, walaupun dia Ya, kasih olah, akhirnya menghasilkan 5 talenta. Tuannya seneng nggak? Senang banget. Seneng banget gitu. Nah, terus yang dikasih 2 talenta, tadi dapatnya berapa? Jadi 2 lagi, tambah Jadi 2. 2 lagi. Wah, seneng nggak? Senang. Padahal yang satunya 5, yang satunya 2. Harusnya tuannya pilih kasih yang mana? Harusnya pilih kasih yang 5, karena dari dikasih 5 dapat 5. Tapi tuannya ini juga sama, walaupun dia dapat 2, senangnya sama. Makanya dia bilang, "Hai hambaku yang setia." Woi, dapat hamba yang setia, senang walaupun cuma 2. Begitu hamba yang 1 talenta datang, ya, 1 talenta datang, ya. Gimana itu? Orang cuma dikubur doang, Dikubur. nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Jadi dapat 1, ngambek, dikubur. Jadinya Ya apa? udah. Begitu tuanya datang, nambah nggak? Kagak. Ya enggak. enggak. Akhirnya apa? Dapat balik, Malah masih dihukum. marah-marah lagi, marah-marah, Iya. masih marah-marah gitu. Dikasih 1 talenta, nggak terima, marah-marah lagi gitu. Nah, akhirnya apa? Malah dihukum sama tuanya, masuk ke penjara. Nah, itu bicara talenta itu panjang. Bisa ada orang berpikir bahwa talenta itu duit, tapi tadi yang Kak Deni terangkan itu biasanya duit. Tapi buat anak-anak apa? Talenta tuh nggak harus duit. Talenta itu adalah keahlian, ya kan? Bagi teman-teman mungkin merasa gini, Pak, saya tuh kalau ngerjain matematika itu nggak bisa. Nah, kalau Kak Deni ya, itu kalau suruh ngafalin susah banget. Apalagi kalau dulu ketemu pelajaran sejarah. Waduh, udah nggak seneng sama gurunya, nggak seneng sama pelajarannya. Hasilnya dulu Kak Deni pernah nilainya 0 loh. Waduh. Ulangan, kenapa? Waktu baca buku, begitu lihat, aduh nggak seneng nih sama gurunya, males taruh lagi bukunya. Kayak yang 1 talenta dikubur dong. Iya, jadi gimana mau dapat nilainya bagus gitu kan? Padahal harusnya gimana? Udah orang tua udah kasih sekolah. Nah, sekolah itu artinya apa? Orang tua kita kerja cari apa? Cari duit. Duitnya itu buat bayar sekolah. Kebayang nggak? Udah orang tua capek, udah bayarin sekolah, terus kita nggak ibaratnya uang dan waktunya orang tua kita tuh sia-sia, udah dipercayakan, udah dipercayakan ke adik-adik. Habis itu adik-adiknya nggak mau belajar, aduh lemes banget ya. Yang paling males itu istilahnya orang tua jadi sedih kalau melihat, apalagi
nilainya 0. Waduh, kayak dulu Kak Denny kalau nilainya jelek, rapotnya jelek gitu kan. Yang sedih siapa? Orang tua, gitu. Padahal orang tua maunya kita dari percaya, kita belajar, dan orang tua kita juga mengandalkan kita besok menjadi anak yang sukses. Anak yang berbakti pada orang tua. Tapi kalau namanya males-malesan gimana mau berbakti? Gimana gitu mau kan? sukses? Gimana mau sukses Ya kan? nanti? Suksesnya nanti, oh Kak, tenang Kak, saya dari 50 orang di kelas, saya nomor 49, saya nggak akan jadi ke 50, nggak akan malu-malu orang tua. Jangan gitu. Jadi adik-adik harus tetap belajar ya. Iya. Sama, mau Kak, saya tuh nggak bisa ngapal, ya belajar semampunya. Jangan Cari cara. jangan kayak Kak Denny tadi ya, langsung nyerah, nggak mau kerjain. Jangan, cari cara, deket teman, gimana Belajar cara bareng. belajar bersama. Mungkin suasananya apa? Oh Kak, ini belajar online Kak, nggak enak ya, harus dinikmati. Karena apa? Semua anak ya di Indonesia, kalau di dunia ada yang sekolah, Iya. di Indonesia itu semua belajarnya memang lewat online. Mengalami ya. hal yang sama. Tapi balik lagi, lewat online itu di rumah, nah nggak ketemu gurunya, adik-adik juga harus bisa dipercaya lagi. Jangan gimana Kak? Kalau online malah gimana? Malah main game, Nah, ya kan? kelihatannya, Kelihatannya di lihat. gurunya ngeliatnya Tapi buka nerangin aplikasi lain. begini, tapi di bawahnya gimana? Main game. Nah. Nah, siapa yang gitu? Ayo. Yang pasti bukan anak di Ebenezer. Pastinya. Ya. Nah, intinya adalah, ayo anak-anak EHK harus bisa ya, bisa dipercaya dan diandalkan. Dipercaya dan diandalkan dari mana? Contoh, kalau kemarin itu si Ryan sempet mamanya udah bingung, kenapa tuh? Tahu nggak? Yang mana? Yang itu ulangan dibilang ini mau diperiksa, jangan dong. Iya, jadi ada cerita gini, ada contoh nih ya. Jadi waktu itu kan Ryan ada ulangan nih, udah UTS kan, ulangan. Nah, namanya mama-mama kan, mami-mami biasanya, aduh nih anak bener nggak nih jawabnya, bener nggak nih mumpung di rumah. Sini Ryan, coba mami cek dulu gitu. Ada yang salah nggak gitu, biar dapat nilai bagus, ceritanya gitu. Tapi jawaban Ryan apa? Itu sangat, wah itu tidak disangka sekali Ryan bisa seperti itu gitu. Dia jawab apa? Enggak mami, aku harus bisa dipercaya. Aku nggak boleh curang, harus jujur. Nah, Aku jawab. nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Walaupun ulangan, walaupun apa ya, harus hasil sendiri. Iya. Supaya apa? Adik-adik walaupun misalnya dapat nilainya jelek, ya sudah udah. belajar lagi. Artinya harus Kan? belajar lagi, tapi intinya adalah harus bisa Percaya dipercaya. dan dapat diandalkan. Nah, itu dia. Jadi banyak hal, misalnya, oh Kak, saya disuruh jagain adik nih, males, masa saya ini kan udah capek sekolah masih harus jagain adik. Kenapa kalian disuruh jagain adik? Kenapa? Keluarga juga percaya Iya. bahwa kamu sanggup. Kalau kamu nggak sanggup, nggak mungkin. Nggak bakal dikasih tanggung jawab itu gitu. Nggak mungkin gitu. Artinya kalau kalian disuruh jagain adik, wah berarti kalian bisa dipercaya dan bisa diandalkan oleh orang tua. Nah, Jangan jadi sia-siakan kepercayaan itu. jangan bersungut-sungut juga. Nah, ngomel terus gitu. Nah, jangan bersungut-sungut. Artinya apa? Ya kita harus terus bisa dipercaya. Ya, ayat yang akan dibahas hari ini adalah Amsal 6 ayat 6. Judulnya apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, jadi kenapa sih kita belajar sama semut? Nah, coba kalian perhatiin, pernah nggak ada semut yang berantem? Nggak ada. Semut itu saling tolong menolong. Bahkan dia kalau nemu makanan di satu tempat, dia bisa kasih tahu, dan tiba-tiba banyak semut tuh. Ada kalau lihat. Sama-sama Dan tuh gitu. Kalian lihat kalau semut itu bertemu, selalu akan begitu Kasih dulu. salam. Wing. Nah, ketemu lagi. Wing. Itu sebenarnya ngasih tahu tuh loh ada makanan di situ. Komunikasi. Kita sama-sama. Dan akhirnya apa? Mereka nggak ada yang rebutan. Kenapa? Karena mereka saling percaya. Iya. Dan mereka saling mengandalkan satu sama lain. Kenapa? Kalau dia nggak ngandalin, nggak akan keangkat tuh barang, bahkan yang diangkat itu lebih berat daripada badannya sendiri gitu. Jadi istilahnya, ayo kita belajar, perhatiin ya PR adik-adik hari ini ya, cari
semut, tapi jangan terus nanti kasih apa roti di tengah jalan supaya ini, jangan nanti malah ngotor-ngotorin. Perhatiin kalau lagi jalan ada semut, diliatin. Bener nggak yang diomongin Kak Den itu? Semut datang, datang ngasih tahu, tiba-tiba nanti makanan yang ada di itu bisa habis tuh diambil semut ya. Benar. Kita belajar, jadi tetap kita harus saling percaya dan bisa dipercaya. Oke, sekarang saatnya kita mau berdoa. Nanti Kak Helen akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Silakan Kak Helen. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup mata. Bapak, kami bersyukur kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami talenta sesuai dengan kemampuan kami. Kami juga mohonkan kepadamu Bapa supaya kami terus bisa mengembangkan talenta yang ada pada diri kami masing-masing, dan Tuhan dipermuliakan Tuhan melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Tuhan Kau yang memberkati kami, menjagai kami, keluarga kami, orang tua kami, semuanya Tuhan Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dan Kau yang selalu mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Ya. Nanti kita ketemu bulan depan bersama Kak Helen dan Kak Denny. Oke, bye-bye. Bye. Nah, adik-adik, kada dengarkan semua cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang tiba saatnya Kak Jen mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk semua persembahannya. Nah, sekarang juga Kak Jen nggak bosan-bosannya mau memperlihatkan video cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yuk sama-sama kita lihat ya. Nah, adik-adik, cara memakai masker yang benar adalah seperti ini. Pakai maskernya menutupi mulut dan hidungnya adik-adik ya. Maskernya jangan ditaruh di dagu. Mencuci tangan yang benar adalah selama 20 detik. Gosok punggung tangannya, semua jari-jarinya seperti ini ya gambarnya. Dan adik-adik harus menjaga jarak dengan orang yang di samping. Itu dia panduan kita 3M. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik ya, terus dipraktekin 3M yang paling penting, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan di ibadah EHK selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.